Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maresak Salsabila. Saat ini saya terdaftar sebagai salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 22001039 22097293. Hari ini saya akan melakukan kegiatan praktik mengajar dalam rangka penilaian unit kinerja. Karena saya berada di unit kerja sekolah dasar, tepatnya di SD Negeri 6 Palembang, maka saya akan melakukan kegiatan praktik di sekolah menumpang, tepatnya di unit sekolah SMP Negeri 17 Palembang, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Oke, hari ini ketemu lagi ya sama Ibu Bila. Kita biasa di pelajaran IPA. Ya, hari ini kita akan belajar IPA. Kebetulan kita berada di jam terakhir ya, sudah mau menjelang pulang. Tapi Bu harap tetap bisa semangat kita belajar pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bu mau ketua kelas ya, siapa? Noval ya? Oke, Noval bisa pimpin doanya dulu, Noval. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar terlebih dahulu kita membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Berdoa selesai. Oke, tadi Noval sudah pimpin doanya, semua sudah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Supaya hari ini kita bisa belajar lebih semangat dan ilmu yang kalian pelajari hari ini bisa kalian manfaatkan dengan baik. Oke? Nah, sebelum mulai pelajaran hari ini, Bu mau tanya dulu siapa yang tidak masuk hari ini? Nihil.
Oke, semua berarti hadir hari ini ya? Oke. Karena kita sudah mau ulangan, jadi memang harus hadir semua ya. Nah, jadi semua sudah hadir hari ini. Nah, sekarang kalian boleh keluarkan buku IPA-nya ya. Buku IPA dan alat tulis. Kita di hari ini akan belajar materi tentang jarak dan perpindahan. Oke? Coba diperhatikan di depan ya. Seperti biasa ya, sesuai dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya ya. Selama pelajaran Ibu pasti akan mengambil 3 nilai. Ya, yang pertama itu nilai sikap ya. Ada kerjasama, kemudian kreatif. Jadi kalian akan melakukan diskusi nanti ya. Jadi ada kerjasama dan kreatifnya itu harus benar-benar kalian tunjukkan selama diskusi. Kemudian yang kedua ada keterampilan. Nah, apakah kalian terampil selama berdiskusi? Jadi ada prakteknya nanti kalian menggunakan handphone. Ya, menggunakan handphone nanti sesuai dengan petunjuk pada lembar kerja yang akan Ibu bagikan. Kemudian diskusinya juga harus berjalan dengan baik. Jadi tidak boleh hanya yang jawab pertanyaannya oleh satu orang. Ya, harus kerjasama, harus diskusi, ya. Dan yang terakhir nanti setelah semua rangkaian kegiatan kita sudah selesai, Ibu akan berikan kalian di akhir latihan soal. Nah, harusnya kalau kalian sudah perhatikan dari awal sampai akhir, kalian bisa menjawab semua latihan soal itu dengan benar. Sampai sini sudah paham? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut di sini. Ibu tampilkan video ya. Coba diamati sama-sama. Pemirsa, penerimaan peserta didik baru atau PPDB untuk jenjang SMP sudah dirancang petunjuk teknis oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Distrik Pora Denpasar. Dalam draft edisi tersebut terdapat 4 jalur di PPDB. Rinciannya adalah jalur somasi, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan orang tua. Untuk kuotanya jalur zonasi sebanyak 70%, jalur afirmasi atau siswa miskin 5%, jalur prestasi 21%, dan jalur perpindahan orang tua. Oke. Nah, tadi kalian sudah perhatikan video ya? Video tadi tentang apa? Ada masalah kan yang disampaikan di situ ya? Tentang apa? PPDB, jalur apa? PPDB jalur zonasi. Nah, di sekolah ini diterapkan tidak jalur zonasi? Ya, Diterapkan. Nah, siapa yang masuk ke SMP 17 melalui jalur zonasi? Nah, ini sudah hampir setengah dari kelas ya. Setengahnya melalui jalur zonasi ya. Berarti zonasi itu jalur yang paling banyak menerima siswa ya. Nah, tapi di video tadi disampaikan bahwa jalur zonasi itu ternyata dia ada beberapa kelemahan yang membuat gaduh. Mungkin panitianya belum menentukan dengan jelas bagaimana persyaratan jalur zonasi itu. Nah, kita akan bahas sama-sama ya. Jadi tujuan kalian belajar hari ini ya, yang pertama kalian bisa jelasin konsep perbedaan jarak dan perpindahan dengan benar. Jadi konsepnya kalian sudah tahu dulu. Jarak itu apa, perpindahan itu apa, harus sudah tahu. Kemudian yang kedua, kalian bisa analisis. Oh, bedanya jarak itu apa, perpindahan itu apa. Karena jarak sama perpindahan ini hampir sama ya. Tapi dia ada perbedaannya yang membuat nilainya juga akan berbeda. Nah, yang ketiga, kalian bisa terapkan konsep jarak dan perpindahan dengan tepat. Nah, untuk menyelesaikan tadi masalah yang ada di video. Oke, sudah paham apa yang mau kita capai hari ini? Sudah. Nah, coba perhatikan dulu, ini ada semut ya. Semut ini kalau jalan, kalian perhatikan lintasannya itu bisa belok-belok gitu ya. Bisa berbelok-belok. Nah, kalau di sini lintasan yang ditempuh semut itu yang mana? Yang mana? Yang warna hitam. Yang warna hitam ini kan? hitam putus-putus. Hitam putus-putus itu adalah lintasan yang ditempuh oleh semut. Nah, tetapi kalau kita lihat lagi, semut itu cuma mau menempuh dari sini sampai ke sana. Kalau kita pikir ya sebagai manusia, pasti kita akan ambil garis
kita pasti akan jalan lurus kayak gini aja kan? Iya. Nah, tapi semut dia mungkin ada tujuan yang lain, dia akan berbelok-belok dulu. Nah, nanti kita bahas lagi pergerakan semut itu ternyata dia menggunakan apa? Jarak yang lebih jauh atau bagaimana? Nah, sekarang perhatikan lagi di sini. Kembali lagi ke PPDB. Jarak versus perpindahan. Oke, PPDB jalur zonasi itu apa yang menjadi acuannya? Ada yang tahu? Apa yang diukur? Apa yang diukur? Biasanya yang ditanya di persyaratan PPDB itu apa dulu? Alamat. Berarti yang diukur itu apa? Apa yang diukur? Perpindahan. Apa yang diukur? Berarti kita ngecek ya. Ngecek apa? Ngecek alamat Alamat rumah. rumah ke kemana? Ke SMP 17. Ke SMP 17. Jadi kita ngecek nih dari rumah kamu ke SMP 17 itu berapa? Nah, berapa apanya? Jaraknya atau perpindahannya? Nah, ada yang jawab jarak. Di sini jawab apa? Perpindahan. Nah, masih berbeda. Harusnya dia sama, nggak boleh beda. Nah, ini yang bikin gaduh nih, jarak atau perpindahan. Oke, kita bahas ya. Ada yang jawab perpindahan, ada yang jawab jarak. Nah, ya, coba dibaca dulu. Coba dibaca Adinda ya. Adinda, coba dibaca Adinda. Jarak itu dan perpindahan apa Adinda? Jarak adalah panjang suatu lintasan atau letak suatu titik terhadap titik lainnya. Perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda pada waktu tertentu terhadap posisi awal titik acuan benda tersebut. Oke, jadi kalau jarak ya, dia mengukur atau menghitung semua lintasan yang kamu tempuh. Jadi kalau kamu belok-belok, itu diukur semua. Ya. Tapi kalau perpindahan apa di situ? Dia hanya perhatikan apa? Titik awal dan titik akhir. Bendanya itu dari mana dia mulai, dia berakhir di mana. Jadi kalaupun dia belok-belok, itu tidak akan diperdulikan dalam perpindahan. Ya. Sekarang perbedaannya. Coba Fahri, apa perbedaannya Fahri? Coba dibaca. Fahri? Perbedaan jarak perpindahan. Jarak adalah besaran skalar dan tidak mempunyai arah. Perpindahan besaran vektor sehingga selain mempunyai besaran juga memiliki arah sehingga dapat bernilai positif atau negatif. Oke, jadi kalau jarak dia tidak punya arah. Kalau perpindahan dia punya arah. Nah, coba kita perhatikan contoh di sini. Supaya lebih jelas ya. Kamu kalau olahraga biasanya Pak Daniel atau Pak Rizky pasti suruh lari keliling lapangan ya? Sebagai pemanasan biasanya keliling lapangan lari ya. Nah, sekarang Ibu tanya, biasanya mulai dari pinggir kan? Dari pinggir lapangan. Anggap saja kamu mulai dari titik yang itu. Nah, kamu disuruh Pak Daniel keliling 2 putaran. Nah, Ibu tanya, berarti jaraknya berapa? Jaraknya berapa? Dua kali keliling ya? Jadi kan kamu muternya 2 kali kan? Berarti 2 kali keliling lapangan. Itu adalah jarak. Kalau perpindahannya berapa? 0. Kenapa bisa dapat 0? Karena berputar di tempat yang sama. Karena kalian berhenti di tempat yang Sama. biasanya kan kalau lari mulai di sana berhenti juga di sana kan. Nah, berarti perpindahannya bernilai 0. Jadi dia perhatikan posisi, perhatikan arah. Itu perpindahan. Nah, kembali lagi ke PPDB tadi, jalur zonasi. Jadi kita pakai apa ya supaya adil dan sesuai? Perpindahan atau jarak? Masih ada yang jawab jarak ternyata ya. Ada yang jawab jarak, tapi sudah banyak yang jawab perpindahan. Oke. Supaya kita bisa temukan jawaban yang benar ya, kita coba lakukan diskusi ya.
Kita cari solusinya, mari kita mengukur jarak dan perpindahan peserta dari alamat rumah ke sekolah. Semua tahu alamat rumahnya? Tahu ya pasti ya? Oke, sekarang Ibu bagi kelompok. Bisa duduk per kelompok ya. Diputar mejanya, kursinya. Langsung balik arah 4 orang ya. 4 sampai 5 orang. Ada yang 6 orang nggak apa-apa? Nggak apa-apa? Oke, silakan diputar mejanya. Ya, kursinya. Kursinya silakan diputar. Sudah? Sudah per kelompok semua ya? Nah, ini Bu bagikan lembar kerja. Ya, nanti itu bagian lagi. Ini kamu sama ini. Ini sekelompok ini. Ya. Oke, minggu lalu Ibu sudah suruh bawa HP ya? Sudah dibawa HP-nya? Oke, setiap kelompok itu ada 1 handphone. Itu bagikan yang mana ya? Jadi bagikan yang mana? Oh, yang ini berarti. Ini tadi baru 1 ya? Ini apa? Sebentar. Ini yang mana, coba lihat. Oh ya ini. Ini tadi baru 1 ya? Nah, gak apa-apa lah, anggap aja ini. Nah, oke, semua sudah berkelompok semua duduknya? Iya. Oke, sudah dapat lembar kerjanya? Iya. Sudah. Nah, lembar kerja itu kalian kerjakan diskusi bersama menggunakan HP. Pakai aplikasi apa? Google Map. Ya. Dikerjakan, Ibu kasih waktu 20 menit. Nanti kita akan diskusi bersama presentasi tiap kelompok. Oke? Oke, Ibu kasih waktu 20 menit sekarang. Gimana, sudah selesai dikerjain? Ini artinya jarak tuh lebih lebih besar daripada perpindahan ya? Iya, jadi jarak itu nanti yang paling panjang ya. Kalau perpindahan nanti berarti data 2 kan? Iya. Itu yang garis lurus yang ditarik. Pasti datanya itu lebih besar atau lebih kecil kalau yang data 2? Lebih kecil.
lebih kecil ya. Nah, jadi kayak gitu nanti diisi untuk nomor 2, nomor 3 juga sama. Oke? Oke, waktu diskusinya sudah selesai ya. Sekarang kita akan mulai presentasi. Kita mulai dari kelompok yang pertama. Oke, silakan presentasi untuk kelompok yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok pertama ingin mempresentasikan nama peserta. Pertama, Vergio. Data pertama 650 meter. Data kedua 400 meter. Kedua, M. Izatul Akbar. Data pertama 1,8 km. Data kedua 1,2 km. Nama peserta ketiga, Rehan Arya Satya. Data pertama 5,8 km. Data kedua 5 km. Sekian dari kelompok pertama. Oke, selanjutnya presentasi dari kelompok 2. Silakan Fari dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2, saya akan mempresentasikan tabel pengamatan ini. Nama peserta satu adalah Ilham Nofriyadi, data satu adalah 11 km, data 2 adalah 8 km. 2 adalah Fadil Budiman, data 1 adalah 4,4 km, data 2 adalah 4 km. Nomor 3 adalah Firenka, data 1 adalah 3 km, 3,6 km, dan data 2 3 km. Terima kasih. Oke, selanjutnya kelompok ketiga. Silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andrea Syahira Rodinsulo. Saya dari kelompok 3. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Peserta pertama, Keisha Imelda, alamat Jalan Timur, data 1 2,1 km, data 2 1,5 km. Peserta kedua, Alfira Ramadhani, Jalan Gandus, data 1 5,5 km, data 2 5 km. Aurel Jessica, alamatnya Jalan Karim Mukadir, data 1 6,5 km, data 2 5 km. Oke, tadi semua sudah presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 7. Selanjutnya yang terakhir, kita akan dengarkan kesimpulan disampaikan oleh temannya ya. Oke, silakan kesimpulannya bisa disampaikan. Boleh berdiri dulu nak. Oke. Jarak adalah panjang lintasan yang dilalui. Perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda pada waktu tertentu terhadap posisi awal titik acuan benda tersebut. Cara yang lebih adil adalah perpindahan, karena perpindahan hanya memperhatikan posisi titik rumah dan sekolah tanpa memperhatikan keadaan jalur kendaraan yang berbelok atau berputar arah. Oke, sudah ya. Nah, itu tadi kesimpulannya sudah disampaikan. Oke, coba semuanya perhatikan dulu ke depan. Ya. Berarti tadi data yang lebih besar itu jarak atau perpindahan? Jarak atau perpindahan? Jarak ya. Nah, solusi dari PPDB tadi berarti untuk mencarinya itu kita memakai jarak atau perpindahan? Perpindahan ya. Supaya lebih adil berarti cari alamat rumahnya menggunakan perpindahan. Kamu tadi sudah lakukan semua kegiatan diskusi ya, sudah mengisi LKPD. Sekarang kita lihat dulu yang ini ya, untuk pemahaman konsepnya lebih dalam. Nah, itu ada posisi awal, kemudian ada posisi akhir. Nah, orangnya itu berjalan melintasi garis putus-putus yang warna merah. Berarti garis putus-putus warna merah itu adalah jarak. Sedangkan perpindahannya yang hijau. Jika dilihat dari gambar, yang mana yang lebih besar? Jarak nilainya lebih besar daripada perpindahan. Tapi apakah jarak sama perpindahan bisa sama? Bisa. Ketika apa? Ketika kita melintasi garis tanpa kita berbelok atau kita tanpa berbalik arah. Paham sampai sini ya? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oke, jika tidak ada, sekarang kita kerjakan latihan soal. Ya. Ibu bagikan. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Silakan kamu kerjakan. Ya. Ya, nanti sebentar. Ya.
Lebih? Oke, sekarang kalian kerjakan latihan soal ya, dan lembar refleksinya silakan diisi. Ya. Kenapa? Ya, tulis nama. Tulis nama. Oke, sudah dapat semua lembar soal? Lembar refleksinya sudah dapat? Oke, silakan dijawab. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Nanti bisa dikumpulkan di depan sini oleh yang presentasi tadi. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit ya. Oke, waktunya sudah selesai ya. Waktu mengerjakan sudah selesai. Bisa perwakilan 1 orang tiap kelompok dikumpulkan ya. Diletakkan di depan sini, di depan meja. 1 orang aja nak, 1 orang yang kumpulkan ke depan. Ya, taruh di sini, di sini. Oke. Semuanya ya, sama yang itunya juga. Ya, semuanya. Oke. Ya, digabung aja nggak apa-apa. Sudah dikumpulkan semua? Itu yang belakang. Fari dikumpulkan, Fari. Oke. Gak apa-apa digabung. Oke, sekarang bisa kembali ke tempatnya masing-masing ya. Ya. Duduknya bisa berbalik arah lagi ke tempat masing-masing. Ayo cepat nak, kita nak balik. Oke, Ibu taruh sini deh. Sudah. Oke, duduknya yang rapi dulu nak. HP-nya disimpan dulu ya. HP-nya silakan disimpan dulu Adinda. Oke, semua sudah kumpul lembar jawabannya? Oke, masih ada 1 ya. Oke, refleksinya sudah dikumpul semua ya? Ada yang mau ditanyakan lagi untuk pembelajaran hari ini? Sudah paham semua ya? Sudah. Oke, untuk pembelajaran selanjutnya minggu depan ya, silakan kalian buka kembali materi gerak lurus ya. Nanti kamu pelajari lagi ciri-ciri gerak lurus. Nanti dibikin catatan kecil di bukunya. Nah, minggu depan akan kita bahas tentang gerak lurus. Sampai sini sudah paham? Ada yang mau ditanyakan tugas minggu depan? Tidak ada. Jika tidak ada yang mau tanyakan, kita sudah mau pulang sebentar lagi. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bukunya boleh dirapikan semua, dimasukkan ke dalam tas. Marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, sebaiknya kita membaca doa. Berdoa mulai. Sikap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.